Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiansa Nasution. NPM saya 1606-2003-42. Saya dari kelas 6 A2 Siang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal itu terdiri dari keluarga atau orang tua. Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya tidak hanya membutuhkan perlindungan semata, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan. Keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan anak-anak yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami oleh orang tuanya. Yang kedua, berasal dari dalam diri anak itu tersendiri. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang, dan tipe kepribadian dari diri anak itu sendiri. Yang ketiga, kelahiran di luar nikah. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendakin menyebabkan orang tuanya tidak mau bertanggung jawab, sehingga untuk menutupi aibnya mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuang anak tersebut. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan luar. Kondisi lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk. Terdapat sejarah penelantaran anak dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. Yang kedua, media massa. Media massa merupakan salah satu informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak, menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menampilkan film secara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan, bahkan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Pada hakikatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif. Yang ketiga, budaya. Budaya yang masih menganut praktik-praktik yang pemikirannya baru dari status anak yang dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi keharapan orang tua, maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah. Padahal itu semua salah. Yang keempat, faktor pendidikan. Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin, sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan, baik pendidikan informasi maupun pendidikan informal. Sekian dari saya penjelasan tentang kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.